Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buat Kita. Saya buat konten ini sebenarnya terinspirasi dari pertanyaan teman-teman yang bertanya bagaimana sih cara ngajar ibu-ibu gitu. Sebenarnya teman-teman, mau ibu-ibu, mau adik-adik, mau mbak-mbak itu sama aja treatment awalnya gitu. Jadi kita nggak boleh punya mindset kalau udah ibu-ibu udah pasti jago, kalau udah adik-adik pasti ecek-ecek bacanya. Nah, kita nggak boleh tuh berpikiran seperti itu. Nah, untuk para calon guru ngaji atau yang sudah ngajar lama, boleh banget nih sebentar lagi yang akan saya bagikan dijadikan inspirasi. Semoga bermanfaat. Karena yang sebentar lagi saya akan bagikan adalah beberapa kompetensi-kompetensi dasar yang harus dicapai oleh murid-murid kita yang akan belajar Al-Quran. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe dulu ya, karena insya Allah akan lebih banyak lagi video-video tentang Al-Quran di channel ini. So, subscribe dulu. Pada saat pertemuan pertama, tentu saja kita harus sudah menganalisis bagaimana bacaan murid-murid kita. Nah, dari sana kita bisa tahu bagaimana kemampuannya. Tidak mungkin dong orang yang masih terbata-bata ngajinya, kemudian kita langsung hajar sama makhraj, waduh bisa pingsan. Nah, menurut saya yang pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah huruf. Oke, untuk pembahasan huruf di sini tidak ditekankan pada makharijul huruf ya. Nah, ini sekedar mereka itu bisa membedakan huruf gitu. Nun tidak dibaca ba, ta tidak dibaca ya, kemudian kha tidak dibaca jim. Jadi mereka itu sudah benar-benar tahu perbedaan satu persatu hurufnya. Kalau mereka masih banyak kesalahan di sini, hurufnya masih banyak yang terbalik-balik. Nah, itu kita tuntaskan dulu di sini. Kalau yang pakai metode Iqra ya di awal-awal itu ya bab 1, jilid 1. Nah, kayak gitu. Tapi bukan berarti kalau saya bilang tidak ditekankan pada makharijul huruf, bukan berarti kita itu mencontohkannya itu setengah-setengah. Tetap kita harus all out ketika mencontohkan hurufnya. Karena bagaimanapun juga mereka, murid-murid kita itu nyontoh kita nih, ngopi kita. Kalau dia sudah bisa membedakan satu persatu hurufnya, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah panjang pendek. Nah, kalau bagian panjang pendek ini belum benar, masih suka yang panjang dibaca pendek atau yang pendek dibaca panjang, nah kita tuntaskan dulu di situ. Kita lihat dulu dia separah apa. Kalau memang parah banget, berarti dimulai dari huruf yang tidak sambung dulu. Dari huruf tidak sambung, putus-putus ya, bisa dilanjutkan kemudian di huruf sambung, kemudian satu kalimat, kemudian dua kalimat, kemudian satu ayat. Di sini sesuai kebutuhan ya, insya Allah Ustadz-Ustadzah sudah paham deh untuk masalah ini. Untuk panjang pendek, di sini benar-benar kita itu harus mematangkan betul gitu untuk murid kita. Karena untuk panjang pendek termasuk dalam kesalahan fatal ketika membaca Al-Quran. Dan untuk panjang pendek ini, untuk menyelesaikan masalah panjang pendek ini, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Harus benar-benar prosesnya itu lama. Dan kita harus memotivasi murid-murid kita untuk bisa terus latihan. Karena kalau nggak latihan sampai setahun pun nggak akan tuntas di panjang pendek. Oke, setelah panjang pendek nih udah dirasa cukup, udah banyak banget perubahannya dan sudah ya nilainya sudah 90%, kita lanjut ke tahap gunnah. Di sini nun tasdid dan mim tasdid dulu ya. Karena panjang pendeknya sudah menguasai, jadi untuk ke gunnah ini tidak terlalu kesulitan lagi karena untuk nahan-nahannya, nahan panjang ya terutama, nah itu sudah teruji gitu. Jadi insya Allah nggak lama-lama di nun tasdid sama mim tasdid. Kemudian setelah nun tasdid sama mim tasdid selesai, sudah tuntas, kita masuk ke gunnah-gunnah yang lain. Tapi kita itu tidak perlu menjelaskan kalau ini tuh namanya adalah idgham bi gunnah. Kita itu nggak perlu menjelaskan kalau ini adalah iklab, nggak perlu. Ketika materi sudah tersampaikan semuanya, yang harus dilakukan selanjutnya adalah melancarkan. Nah, ini di sini juga banget butuh waktu gitu. Sama dengan panjang pendek tadi, untuk bagian melancarkan ini benar-benar harus banyak latihan. Untuk materi-materinya, panjang pendek, gunnah, semuanya sudah benar. Tapi kadang murid-murid kita itu masih kayak yang banyak banget polisi tidurnya gitu, banyak ceket-ceketnya. Nah, itu dipengaruhi oleh seberapa banyak mereka latihan di rumah, seberapa banyak mereka tilawah. Kalau di bidang kelancaran ini sudah nilainya 80% lah ya, boleh kita langsung masuk ke tahap yang terakhir, yaitu makhraj. Di sini kekonsistenan guru benar-benar diuji. Karena kalau kita meleng sedikit, melakukan pembiaran atas kesalahan-kesalahan mereka, tentu saja mereka akan menganggap kalau kesalahan yang mereka lakukan itu nggak apa-apa gitu loh dilakukan. Karena kita nggak negur mereka, jadi mereka menganggap ya nggak apa-apa.
Alhamdulillah materi di video ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pengajar Al-Quran. Jangan lupa untuk like, komen-komen di bawah juga boleh tuh. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.